Di sini ajang untuk kita bisa kembalikan semangat yang mungkin sebelum pandemi itu sempat lambat laun menurun karena kita terlalu sibuk dengan online. Yuk sekarang kita tinggalkan daring, kita aktif kembali untuk karena bertemu secara fisik itu rasanya ada energi yang membuat kita semangat belajar. Bahkan di satu hari khusus itu kita beri ruang untuk muslimah. Hari Sabtu itu acaranya full gitu. Iya, dengan konsep yang pertama sudah tentu tablik akbar. Ya, kemudian kita ada inspirasi tentang berkaitan bisnis, tentang parenting maupun juga tentang ilmu agama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esa Podcast kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini. Saya kedatangan tamu lagi nih untuk Anda semua. Di podcast saya malam hari ini kedatangan tamu spesial dari Panitia Pelaksana Umat Fest 2023, Bang Ashari. Masya Allah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, bahagia. Kita akan ngobrol banyak seputar Umat Fest. Siap, Ustaz. 2023. Iya. Saya juga kaget pada saat dihubungi oleh kita. Iya, Ustaz. Iya. Karena memang saya melihat gaungnya Umat Fest 2023 ini belum menggeliat. Iya, Makanya saya juga cukup kaget. Iya. Event akbar tapi baru memulai untuk promosi. Siap, segala macam. Iya. Jadi kita akan cerita tahu banyak seputar itu, teman-teman. Apa aja persiapan mereka, kemudian juga apa aja acara-acara yang sedang dipersiapkan untuk itu, berapa hari, di mana lokasi dan segala macam itu. Siap. Kita akan bahas. Insyaallah. Acara ini memang bukan acara baru. Bukan Ustaz. Ya. Iya. Ini justru Umat Fest yang ketiga barangkali. Betul sekali, Ya. Ustaz. Iya. Oke. Bang Ashari, Ya. coba bisa diceritakan sedikit dong apa latar belakang dari kegiatan ini, karena kegiatan ini sudah vakum mungkin terakhir 2019 ya. Betul. Iya. 2020 nggak ada, 2022 nggak ada, Iya. dan tiba-tiba sekarang ada. Kenapa bisa? Iya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama saya bersyukur sekali dan beruntung bisa berada di podcast SH yang Masya Allah. Saya memang mengikuti Ustadz Satrio Harlambang ini sejak aktif di radio. Suaranya terdengar nyaring, masih ada di ingatan saya. Kisah-kisahnya yang Masya Allah inspiratif dan penuh dengan motivasi, ya, membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Ya, apalagi waktu itu awal-awal hijrah, seingat saya Masya Allah itu waktu aktif mengudara ini rasa-rasanya aneh kalau tidak sehari tidak dengar. Alhamdulillah hari ini ternyata tak disangka dan tak diduga hadir untuk diberi ruang bagi kami menjelaskan Umat Fest itu seperti apa 2023. Ya, tentu pertama ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ashari. Saya adalah salah seorang dari anggota atau lebih tepatnya di IPWI, Ikatan Pengusaha Wadah Islamiyah. Dari sana saya juga mengenal beberapa banyak pengusaha, ustadz utamanya, dan alhamdulillah sejak sebulan kemarin itu langsung dapat mandat atau amanah dari Ustadz Akhyar. Iya, jadi awalnya beliau mengatakan ini ada peluang nih untuk lokasi yang mungkin agak beda dibanding acara Umat Fest sebelumnya. Yang 2 tahun sebelumnya itu kan diadakan di Triple C. Sedangkan penawaran yang terbaru ini untuk lokasi yang agak sedikit berbeda yang saya maksud tadi adalah di Mall Pinisi Point, Ustadz. Iya, Mall Pinisi Point ini setelah kami survei 2-3 kali event, ternyata memang di sana sangat sepertinya mall itu dibentuk dengan kegiatan event saja yang ramai begitu, Ustaz. Alasan membuat Umat Fest ini awalnya kami pikir wah ini sangat
ini lah sangat tepat sekali momen yang bisa kita jadikan acuan untuk bisa lebih aktif bertemu lagi, utamanya atau terkhusus dari agenda tarbiyah kita pekanan seperti itu. Di sini ajang untuk kita bisa kembalikan semangat yang mungkin sebelum pandemi itu sempat lambat laun menurun karena kita terlalu sibuk dengan online. Yuk sekarang kita tinggalkan daring, kita aktif kembali untuk karena bertemu secara fisik itu rasa-rasanya ada energi yang membuat kita semangat belajar gitu, Ustaz. Nah, itu alasan utamanya gitu. Ya, yang kedua, tentu kita pengen menjadikan umat FES ini menjadi wadah pengenalan terbaru bahwa umat Wahda Islamiyah ternyata punya corong sistem pengkaderan yang kira-kira dari sini kita bisa memperlihatkan wajahnya seperti apa gitu. Dengan mengarah ke visi 2030 itu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Okay. Iya. Umat P1 dan 2 saya juga terlibat di dalam. Betul sekali. Meskipun tidak dalam kepanitiaan, artinya jadi host, jadi moderator segala macam. Jadi sedikit banyak saya tahu orang-orang atau penggagas-penggagas di balik acara tersebut. Betul sekali. Event yang sama 1 dan 2 setahu saya ada beberapa penggagas yang memang terjun langsung di situ, termasuk DPD Makassar dan segala macam. Iya. Kok sekarang tiba-tiba IPWI yang tangani? Iya. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya gini, unik juga ini. Saya bilang, Ustaz, saya rasa-rasanya kalau mengambil atau menerima peluang ini, tentu ini kan kebaikan. Artinya bukan lebih kecondong IPWI. Ini sebenarnya acara bersama gitu. Kolaborasi. Tentunya karena bendera ini datang lewat Ustadz Akhyar yang memang pada dasarnya sebelumnya beliau adalah panitia dan juga penggagas awal bersama Ustadz Jizar, izin Ustadz, dan juga ada Pak Andri yang Masya Allah kemarin sebagai panitia juga sangat mendorong menaikkan wajah umat FES dikenal. Ini kok ada anak baru dari kemarin tiba-tiba langsung menggaungkan umat FES ya. Mohon izin para. Jadi sebenarnya itu kita sudah bicarakan bahwa Ustadz saya pengen juga istilahnya tabe-tabe juga sebelum ambil ini peran. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan kita di sini sama-sama bergerak. Akhirnya kita sepakatlah untuk berkonsolidasi, bertemu, membahas kira-kira temanya, kira-kira modelnya seperti apa nih. Dan kita sudah temui beberapa pihak yang terlibat kemarin untuk kita kembalikan semangat itu. Ya tentu alhamdulillah dengan alasan itu. Dengan alasan penguatan dakwah kita ke depan. Penguatan perkenalan wajah Wahda Islamiyah bahwasanya kita punya visi misi seperti apa gitu. Ya, memang saya sudah dengar bakal ada umat FES 2023, tapi saya nggak tahu siapa yang akan tangani dan seperti apa acaranya segala macam. Dan sekarang panitianya di depan saya nih. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, tadi kan juga sempat menyentil IPWI nih. Iya, pemirsa mungkin juga pengen tahu apa sih itu IPWI. Iya, baik. Terima kasih. Jadi IPWI adalah Ikatan Pengusaha Wahda Islamiyah. Dia letaknya lebih tepat eksternal Wahda Islamiyah yang mengarah kepada penguatan daripada visi atau tagline satu keluarga satu pengusaha. Sebagaimana yang ingin diciptakan bahwasanya setiap kader atau setiap generasi muslim itu sebaiknya kita ayo berdagang. Ayo kita ciptakan penguatan ekonomi dengan berwirausaha. Saya sendiri punya usaha bakso Mama Muda. Iya, alhamdulillah sejak awal kita gagas dengan niat atau tujuan emang pengen bagaimana juga mengarah ke sana, menciptakan satu keluarga satu pengusaha. Dan di IPWI yang diketuai oleh Ustadz Aprianto Hafizahullah Ta'ala, beliau selalu menekankan kebaikan, menekankan kontribusi umat, kira-kira seperti apa yang kita bisa lakukan agar bisa berkontribusi
di beberapa poin program kerja, dan itu alhamdulillah salah satunya kita setiap pekan rutin mengadakan tarbiyah bisnis atau tarbiyah IPWI yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Ahmad Hanafi hafizahullah taala. Beliau selaku murabi kami setiap pekan mengajarkan materi-materi tentang muamalah, tentang tazkiyatun nafs, kemudian kisah-kisah para tabi'in, pengusaha yang kaya raya, masya Allah. Kemudian semangat penguatan jiwa kita untuk berbisnis. Kemudian banyak hal yang kita dapatkan, yang sehingga alhamdulillah setiap pekan itu sudah tidak terasa, ternyata setahun lebih kita sudah tarbiyah konsisten setiap pekan tanpa putus kecuali hari raya seperti itu, Ustaz. Iya. Sekarang berarti Umat Fest ini bakal digawangi oleh IPWI. Iya. Atau gimana tuh? Iya. Tetap kita tentu kolaborasi. Sebagaimana kita sudah sampaikan kepada Ustadz Gisar juga, insya Allah siap mendukung. Bahkan di satu hari khusus itu kita beri ruang untuk muslimah. Hari Sabtu itu acaranya full gitu. Iya, dengan konsep yang pertama sudah tentu tablik akbar. Ya, kemudian kita ada inspirasi talk, inspirasi tentang berkaitan bisnis, tentang parenting maupun juga tentang ilmu agama. Kemudian ada juga menghadirkan artis nasional maupun konten kreator dalam skala lokal. Ya, bukan hanya itu, kita juga menyediakan beberapa perlombaan, jenis perlombaan kategori remaja, anak-anak maupun kategori dewasa. Dalam hal ini, dalam perlombaan ini juga kita bakalan menghadiahkan, apakah itu uang tunai atau berupa barang fisik. Yang ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemenang, biar semangat gitu. Oke. Iya. Apa tema yang akan diusung di Umat Fest 2023 ini? Baik. Tema yang kami usung adalah tema berkaitan tentang hijrah, bahagia, dan sejahtera. Yang mana poinnya adalah anak muda hijrah itu ketika kita beri ruang untuk belajar agama, kita beri ruang untuk belajar tentang entrepreneur, maka sejatinya mereka sudah terbuka wawasannya agar menjadi lebih baik. Ya, tentunya sesuai dengan pesan yang selalu disampaikan oleh murabi kami, guru-guru kami, bahwasanya ayo berkontribusi, ayo kita berubah, bergerak menjadi lebih baik. Maka dengan hadirnya Umat Fest ini, kita mengajak anak muda untuk hijrah. Kita mengajak keluarga untuk bahagia. Kita mengajak keluarga untuk ekonominya lebih sejahtera dengan menyajikan beberapa konten yang setiap harinya berbeda-beda, Ustadz. Misal di hari pertama kita fokus tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Zaitun misalkan, insya Allah sebagai pembuka, dan juga menghadirkan ustadz-ustadz lainnya yang telah kita undang baik skala lokal maupun nasional. Di hari kedua kita masuk dengan tema anak muda. Jadi ustadz muda yang kita undang, artis muda yang kita undang, yang insya Allah juga akan memberikan dampak, memberikan edukasi, mengajak untuk lebih baik. Di hari ketiga, hari Jumat itu insya Allah full materinya tentang bisnis. Apakah itu berupa inspirasi, motivasi, coaching, dan segala macam. Apalagi ada nanti peluang usaha yang akan kita berikan kepada siapapun yang ingin memulai usaha. Ya, teknisnya nanti kita akan jadi ya itu dia. Jadi insya Allah ini akan menjadi wadah pengenalan juga, dan insya Allah juga ini akan ada beberapa tenan yang kita berikan ruang bagi siapa saja pengusaha yang ingin hadir. Dan sekarang alhamdulillah untuk kuliner itu sudah full. Oh gitu ya? Iya, ini belum belum dilempar keluar, tapi alhamdulillah ada juga beberapa yang minta dari properti, dari fashion. Proposalnya mana Kak? Proposalnya ya. Mohon maaf, ini sementara kita tahap akhir, insya Allah mudah-mudahan besok sudah digaspol. Insya Allah. Iya Ustaz, iya insya Allah. Sasaran dari acara ini siapa aja? Apakah kader, terbuka untuk umum atau gimana? Kader dan umum. Umum dan kader. Umur dan kader. Ya. Umum dan kader. Utamanya lebih spesifik ke kader. Karena kita pengen kader kita ini bagaimana berpikir untuk memulai, ayo usaha. Ini penguatan dari Umat Fest sebelumnya. Tagline waktu 2019 adalah ayo usaha. Kemudian selanjutnya ini 2023 melanjutkan dengan hijrah, kemudian bahagia,
kemudian insya Allah kita akan sejahtera. Ya, dengan begitu banyak para dai hari ini yang mungkin kepengen usaha, ya ini kesempatan. Ayo kita di sini bertemu, insya Allah kita belajar usaha dan kita ada wadah di IPWI, Ikatan Pengusaha Wadahli Islamiyah. Ini adalah bagian dari pergerakan kita untuk bagaimana menciptakan satu keluarga, satu pengusaha. Masya Allah. Di event sebelumnya umat P12 itu kalau nggak salah ingat itu mengambil lokasi di Triple C. Kenapa sekarang pindah ke tempat yang berbeda? Iya. Baik. Triple C secara eksklusif memang menyasar 100% bahkan full kader. Kemudian kita beralih ke lebih inklusif, lebih umum, tepatnya di Mall Pipo Finishing Point. Di sana kita mengambil atau mengunci area full itu khusus acaranya kita. Jadi sudah di booking ya? Sudah di booking, jadi aman. Secara umum publik boleh masuk. Akan tetapi ada blok di mana kita tetap mengunci balutan syar'i seperti area khusus akhwat itu kita handle tempat 2 hall yang kira-kira di situ bisa mereka aktivitas. Ya, adapun pasar atau tenan-tenan yang akan kita sesuaikan nanti, mudah-mudahan juga bisa lebih lebih aman dan nyaman. Didesain seperti itu, Ustaz. Dan kita sudah request, mohon untuk pihak mall untuk tidak membiarkan atau menyalakan musik. Jadi ya tetap dalam kontrol kita. Sudah ada akad ya? Iya, sudah ada akad. Aktivitas jual beli di mall gimana tuh? Iya, jadi ada enggak. Jadi kan makanya saya bilang dari awal, Mall Finishing Point memang itu didesain sebagai acara atau event-event saja, Ustaz. Coba kita datang kalau bukan acara event, pasti di event sepi. Saya yakin sepi karena saya sudah survei. Itu Masya Allah itu ini memang Pipo ini sangat cocok lah untuk kita membuka ruang dakwah. Kalau biasanya event-event itu yang bernuansa musik, lebih kepada menampilkan aurat, fashion show misalkan atau dancing, maka peluang untuk umat PS ini kita akan memperkenalkan bahwa event itu secara syar'i ada juga ini, secara balutan Islami ada juga ini kita tawarkan. Kita harus bergerak. Kalau bukan diamnya orang-orang baik ini kan membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat untuk terus berjalan gitu, Ustaz. Masya Allah. Dan memang juga beda. Value-nya beda kalau di Triple C sama di beda sekali. Beda. Iya, karena kecenderungan orang tuh memang ke pusat-pusat perbelanjaan, image orang tuh acaranya nih keren deh di mall gitu segala macam. Value-nya pasti beda tuh. Yang menarik adalah insya Allah mudah-mudahan ini bisa terwujud juga. Kita bakalan membuat giveaway yang mana hadiahnya umroh. Oh gitu ya. Ada juga 1 buah sepeda listrik. Kemudian ada TV LED. Dan uang tunai setiap harinya senilai 1 juta sampai 5 hari. Jadi ayo jangan sampai kelewatan. Mungkin ada istilahnya kuis-kuis dadakan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya secara langsung maupun di lapangan hostnya yang bakalan menyapa langsung. Jadi langsung benar 100 juta, benar 100.000 misalkan. Jawab benar 200.000 misalkan. Dan ada merchandise juga yang kita bakal bagi, begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi ada banyak kejutan-kejutan yang susah untuk dilewatkan. Insya Allah, mudah-mudahan ini Allah mudahkan, Allah kendaki niat baik kita untuk bagaimana agar pengunjung ini yang gratis yang paling utama. Pengunjungnya datang gratis, mereka disuguhkan beberapa varian konten setiap harinya, konten acara yang insya Allah akan menarik dan bermanfaat bagi para pengunjung yang datang. Masya Allah. Insya Allah. Tanggal berapa acaranya? Tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari Ustaz. Iya. Bukan di hari-hari aktif kerja tuh. Iya, yang namanya event di hari aktif kerja itu kan memang ini dia tantangannya. Artinya Sabtu Ahad itu adalah kesempatan untuk orang yang ini kan. Makanya di hari Rabu kita kan pastikan insya Allah mudah-mudahan ya, penarik pembukaannya ini kita mulai jam
di jam istirahat, mulai misal di jam duhur atau jam 10. Ya. Di hari berikutnya lebih kepada anak mudanya. Hari ketiganya kepada pengusahanya. Yaitu hari Sabtu Ahad ya. Memang kita jor-joran kasih akhwatnya di hari Sabtu muslimah gitu. Hari Ahad pengumuman. Artinya panitia sudah siapkan strategi untuk itu ya? Sudah, insya Allah. Mudah-mudahan ini sesuai dengan perencanaan. Amin. Oke. Bagi pemirsa yang mungkin punya usaha yang ingin juga menyewa tenan dan segala macam, di sana gimana tuh? Prosedurnya gimana? Prosedurnya ada admin kami dan bisa langsung dihubungi. Untuk tenan kategorinya udah mohon maaf mungkin tersisa 5 saja. Jadi di area 40 sudah full. Masya Allah. Ini secara publik. Oh gitu ya? Iya, 5 tenan food ini yang terkhusus di area akhwatnya. Ya. Kemudian ada prinsipal yang berupa PT maupun CV. Ada juga yang kategori UMKM, entah fashion, entah aksesoris, hijab dan lain sebagainya. Itu ada 3. Nanti boleh di follow akunnya Umat Fest 2023 atau ikuti akun Umat Fest 2023 akan ada pengumumannya di sana. Insya Allah. Dan acaranya antum Umat Fest ini tanggal 9. Berarti kurang lebih 1 bulan ke depan. Kurang lebih 1 bulan. Gimana persiapan dari panitia sekarang? Iya, alhamdulillah kita sudah melangkah itu dia. Secara konsep sudah, secara deal-dealan sudah, secara pembicara ini tahap negosiasi, proposal sudah jadi. Kemudian adapun untuk penawaran ke sponsor udah mulai menunggu nih sponsor-sponsor yang pengen masukkan entah ke kategori platinum, gold maupun silver. Yang tentu kita punya traffic yang awal kita akan jor-joran di marketing, khususnya untuk menguntungkan kepada sponsorship. Seperti untuk online, kategorinya kita bakalan anggarkan advertising Facebook dan Instagram. Bukan hanya itu, tapi kita juga akan menyebarluaskan di akun publik, selebgram, micro influencer, itu secara online. Kemudian alokasi untuk offline kita canangkan untuk di CPI insya Allah videotron 7 hari sebelum acara. Ya, para sponsorship insya Allah akan ditayangkan di sana. Dan kita ada penawaran juga atau diberikan fasilitas dari pemerintah 2 videotron dan akan kami juga anggarkan insya Allah 50 titik baliho yang tersebar di seluruh kota Makassar. Dan di hari nanti kita akan ada visit juga dari beberapa konten kreator yang mungkin kan sesuai dengan market kita. Ya, tentu dengan persiapan berikut dan juga podcast seperti ini. Mungkin ada beberapa juga yang kira-kira sama nih untuk menggaungkan Umat Fest yang mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Saya juga cukup kaget sebenarnya karena acara sebesar ini, event sebesar ini sudah H-30 hari. Saya belum melihat promosi apapun di sosial media. Ternyata sudah ada roadmap-nya. Masya Allah. Dan sekarang sudah menuju ke sana ya? Sudah, insya Allah ya. Apa ada kegiatan-kegiatan yang akan mengawali kegiatan Umat Fest? Seperti roadshow yang maksudnya. Kalau strategi yang dilakukan sebelumnya emang itu kalau waktunya luang kita bakalan adakan. Tapi kalau waktu mepet seperti ini kita hanya fokus ke itu tadi, iklan secara online yang telah kami beberkan dari tadi. Kemudian untuk offline yang kita masifkan di 10 atau di 7 hari minimal sebelum acara hari H. Tentu ini yang kita harapkan adalah kinerja dan sinergitas dengan stakeholder yang terlibat, ya seperti beberapa sponsorship, beberapa para tenan, yang utamanya adalah DPD Makassar, kemudian KPM atau MW, dan insya Allah dengan adanya kekuatan ini kita juga rencananya akan mengundang beberapa komunitas yang kita akan ajak kolaborasi untuk bisa seperti mungkin komunitas travel atau Ampuri asli, Asosiasi Laundry Indonesia mungkin, atau mungkin Asosiasi Properti Indonesia.
yang kira-kira ya itu dia tadi yang bisa kita ajak kerjasama, yang memungkinkan memberikan peluang bisnis kepada para pengunjung atau siapa saja yang ingin mendapatkan peluang usaha itu sendiri. Seperti itu Ustaz, insyaallah. Narasumber-narasumber yang akan didatangkan juga sudah. Kami sudah beberapa konfirmasi juga. Kita sudah ada yang sudah fix, ada yang masih tahap negosiasi, ada yang tinggal tunggu jawaban. Ya, jadi itu pergerakannya memang sangat cepat gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah luruskan niat baik ini, dan ya, itu diharapannya ini sebagai mengajak orang kepada kembali kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Kita gaungkan dan kita dukung, kita sukseskan. Amin, Insya Allah. Iya. Sebenarnya tadi di awal antum sudah sampaikan kenapa acara ini diadakan kembali setelah vakum 2 tahun. Iya. Termasuk mungkin karena COVID dan segala macam. Betul. Sebenarnya harapan utama dari teman-teman panitia ini untuk menghadirkan kembali umat PES ini apa? Iya, itu dia. Mengajak kepada kebaikan, menggaungkan kembali pertemuan, kemudian kita bersama-sama untuk menyiarkan dakwah ini dengan melalui beberapa varian konten yang menjadi daya tarik. Insya Allah bahwa kita di sini bertemu tidak lain tidak bukan hanya satu, bagaimana kita kembali mengingat, kemudian menjalankan dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat, utamanya terkhusus kepada para kader untuk kembali aktif, semangat bertemu, semangat untuk kita kembali bertatap muka, semangat untuk mewujudkan visi misi bersama. Masya Allah. Gitu Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya terwujud, semuanya sukses. Amin Insya Allah. Apalagi memang sekarang waktunya rada mepet nih. Iya, mepet sekali, makanya ya mohon dukungan tak semua. Iya. Ini juga mungkin melibatkan peserta-peserta dari daerah ya. Maksudnya yang disasar tidak hanya Kota Makassar, tapi juga luar daerah Makassar. Iya, harapannya gitu Ustaz. Gitu ya? Pengennya kita gaungnya besar gitu. Bahkan kalau perlu nanti ya skalanya 2024 skalanya harus lebih besar lagi gitu. Gaungnya harus lebih besar lagi gitu. Kalau mereka yang punya visi misi untuk nasional, kenapa tidak di hari ini kita juga punya visi yang skalanya nasional. Seperti itu. Iya, begitu. Kalau semisal acara ini sukses, amin, di 2023 ini, amin. Apakah IFWI akan terus menghandle acara ini di tahun-tahun selanjutnya? Iya, itu dia. Nanti kita kembalikan kepada saya kan hanya diberikan amanah Ustaz. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Selanjutnya, ya kalau diberikan lagi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya siapa yang ingin menjalankan, saya terserah Ustaz. Ya, itu kan amanah sebagaimana yang diajarkan oleh murabi kami tentang akad. Itu kan akad di awal gimana memutuskan, kemudian bagaimana menjalankan, menyelesaikan, tentu kembali lagi di akad. Setelahnya itu selesai, gimana lagi selanjutnya itu kita enggak terlalu bilang ini harus saya lagi, enggak juga. Ini kita kembalikan Ustadz Ahyar, ini amanah selesai, terserah Ustadz dan Ustadz Jisar atau siapa yang di belakangnya yang pengen untuk menggaungkan lagi, kita kembalikan. Tapi harapan kita sebagai penonton, sebagai masyarakat tentu berharap bahwa umat PES ini akan terus ada di setiap tahun. Insya Allah, mudah-mudahan siapapun yang panitianya, siapapun pengelolanya, ya haruslah, insya Allah. Karena ini gaungnya memang ya gaung bukan kita sebenarnya ini lebih condong ke kepentingan publik, kepentingan umat gitu. Kalau mau dilihat dari story umat PES sebelumnya, ya artinya siapapun yang diberikan ya harus diteruskan semangatnya, dilahirkan dan diperjuangkan, insya Allah. Ini aja mepet begini ya, ini gimana nih caranya nih? Tapi optimis ya. Optimis insya Allah, harus optimis. Ya, Kak, presentasi kesiapan panitia sendiri menuju hari H gimana? Sudah berapa persen? Iya, kami terus terang kami hanya bertiga panitia inti. Bertiga. Iya, awalnya sendiri, tapi saya bilang ini Ustadz saya tidak bisa sendiri, saya harus gerak. Punya kekuatan yang kira-kira bisa membantu kita meng-hire
entahkah dari segi marketing branding, Iya. keuangan dan administrasi. Ini perlu kekuatan, tidak bisa sendiri, ini harus kolaborasi gitu. Betul. Apalagi untuk mengajak atau kolaborasi dengan pihak beberapa yang pengennya kita untuk sama-sama bergerak, dan itu yang diharapkan dengan tujuan itu. Iya. Bahwasanya ini bukan panitianya, bukan, ini bukan IPWI-nya, bukan, tapi ini tentang Umat Fest, agenda bersama untuk kita mewujudkan cita-cita bersama. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Hanya bertiga ya. Tapi kan itu inti, tapi kan artinya tiga ini saya rasa komunikasinya lebih cepat dan lebih gerak cepat gitu. Iya. Tapi beberapa kita pakai vendor untuk menggerakkan kekuatan lainnya seperti itu, Ustaz. Itu sudah pasti. Iya, itu Karena dia. nggak mungkin di handle bertiga terus sampai Indah, nggak hari mungkin ya. lah, Ustaz. Iya. Oke. Kalau kategori sponsor itu gimana tuh? Ini kan pemirsa mungkin yang menyimak acara kita, podcast kita di malam hari ini juga pengen tahu. Iya. Jangan sampai justru mereka mau tapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk kategori usaha yang masuk ke para sponsor itu. Baik. Kalau sponsorship kita ini kemarin ada yang nanya, kalau dia kategori konvensional, keuangan misalkan, gimana? Kembali saya selalu tanyakan, gimana Ustaz kalau ini yang menawarkan? Sebaiknya kalau syariah lah, agar kita lebih ini kan. Oke Ustaz, baik. Kedua, untuk kategori properti gimana? Ya kalau bisa syariah lah. Artinya lebih ke situ, Ustaz. Iya. Kalau spesifik dari mana, kita bebas. Yang jelasnya perusahaan itu siap mendukung. Kategorinya ada 3. Pertama tunggal atau platinum, kemudian gold dan juga silver. Masing-masing beda-beda. Kalau tunggal ini nilainya 75 sampai 100 juta. Iya. Kemudian untuk gold itu 35 juta. Kemudian silver 15 juta. Apa yang didapatkan itu dia yang saya jelaskan dari tadi untuk pengenalan, karena kita terbatas di logo-logo yang akan kita simpan di branding itu, di marketing itu hanya maksimalnya 17 brand sesuai ukurannya, dan fasilitas tenan tentu semakin besar semakin banyak tenan yang akan diberikan. Seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana keterikatan dan dampak. Bahkan kita berikan ruang untuk secara offline nanti menyampaikan produknya atau mensosialisasikan. Seperti itu. Baik. Untuk pemirsa yang mungkin ingin menjadi sponsor di acara Umat Fest 2020 itu, nanti kami akan cantumkan nomor panitia di caption nanti. Dan untuk Anda yang menonton di YouTube juga kami akan cantumkan nomor panitia di caption. Oke. Ini tanpa terasa kita sudah ngobrol panjang nih. Oh, Masya Allah. Iya. Apa yang mungkin sebagai statement closing dari Bang Ashari terkait dengan acara Umat Fest yang tinggal menghitung hari, kurang lebih sebulan ke depan, apa yang ingin Antum sampaikan ke pemirsa atau sebagai closing statement ya? Baik, Ustadz. Alhamdulillah, kami berharap bahwasanya Umat Fest 2023 ini kepemilikan visi bersama dan juga cita-cita bersama. Ayo kita merangkul, kita saling bergerak, saling mendoakan dan saling mendukung untuk mewujudkan siapapun, dimanapun. Insya Allah kalau kita bersama-sama, insya Allah kita penguatan bahwasanya Umat Fest adalah gerbong atau pemantik untuk menjadikan dakwah Islamiyah semakin besar dan semakin banyak. Maka ayo luruskan niat, kemudian rapatkan barisan, kemudian mari melangkah. Masya Allah. Begitu. Luar biasa. Ini beliau saya dibuat speechless sebenarnya pemirsa. Event akbar
mepet, tapi beliau optimis sekali. Luar biasa optimis beliau, luar biasa. Semangat beliau untuk mensukseskan acara ini luar biasa. Dah. Insyaallah. Kita sebagai masyarakat tentu sebagai penonton, sebagai yang cikal bakal menikmati event akbar ini tentu berharap bahwa acara ini sukses. Amin, amin. Teman-teman dari panitia Umat Pes juga sehat walafiat sampai amin, hari amin, amin, amin. Dan tentunya para sponsor juga kami persilakan untuk menghubungi panitia yang ingin sponsorship. Oh iya, ada mungkin dilupa disampaikan bahwa mohon maaf. Jadi kita target pengunjung itu ada 100.000 di breakdown selama 5 hari. Itu rentetannya. Jadi insya Allah untuk sponsorship tenan kita akan betul-betul memaksimalkan setiap konten item yang kita sajikan untuk pengunjungnya, trafficnya terus ramai gitu. Ya mudah-mudahan dengan acaranya itu adanya kolaborasi tersebut juga setiap kita yang terlibat akan mendapatkan win-win solution ya. Seperti itu Ustaz. Iya, insyaallah. Iya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini podcast kita di malam hari ini insyaallah. Siap Ustaz. Iya. Pokoknya saya selalu dukung. Amin. Terima kasih Ustaz. Dan juga para pemirsa kita di malam hari ini atau yang nanti bakal menonton acara podcast kita ini, insyaallah mudah-mudahan juga bisa turut andil dalam kegiatan ini, baik mau jadi peserta aktif, mau jadi sponsorship, silakan. Siap. Baik, terima kasih Bang Asari atas waktunya sudah mampir di podcast saya dan mudah-mudahan Umat Pesnya berjalan lancar. Amin, amin. Teman-teman panitia sukses, sehat selalu sampai hari H. Amin. Kita akhiri podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.